depan kalau kemarin kita lagi itu usaha yang tempat terhenti. Apa itu kemarin usaha yang lalu? Bergerak di bidang handicraft. Apa itu kerajinan tangan? Apa kerajinannya? Mulai dari sekolah limbah kayu, pembangunan plastik. Oh, luar biasa, mantap. Mau melanjutkan usaha yang sempat terhenti, ya? Oke, mantap. Sebelah sini, apa? Udah, gak usah tengok-tengok, Pak. Apa, Pak? Makin tengok makin tak tanyain. Apa, Pak? Yang pakai topi Iron Man. Apa? Udah topinya Omi sendiri, tengok-tengok. Apa, Pak? Targetnya? 1, 2, malah garu-garu lagi. 3, hah? Apa? Ganti. Wah, dikira kuis. Depannya bikin rumah. Oke. Sebelah kanan. Apa? Bikin rumah. Pak yang di belakang. Oh, dari rumah, dari sebelah dua ya. Belakang Pak, pakai topi. Bisa nanti. Gosokan, setrika, roti. Oh, gosokan, maaf, gosokan saya. Yang di depan, Pak Timur. Oh, Timur Raya kan? Ya, yang sebelah, mantap. Biasanya ibu yang punya pikiran dulu, Pak. Ya. Banyak. Ingat, teman-teman harus punya target maksimal sebelum naik pesawat. Ya, ini pada berangkat kapan? Terima daya kapan? Belum tahu. Mau kabar belum tahu. Belum tahu juga. Tanggal 19. Oh, 14. Pas ngobrol dong. Timur. Belum tahu, ya? Gak apa-apa. Yang belum tahu, ambil hikmahnya aja. Artinya teman-teman masih bisa diskusi sama istri. Ya, kira-kira saya mau ngapain? Ya, ngobrol dulu sama istri, satukan tujuan dulu sama istri. Ya, ingat tujuan itu penting. Sepenting teman-teman bisa sampai di sini. Yang dari Lombok Timur angkat tangan. Yang paling jauh siapa? Siapa Mas? Dari mana? Maben. Sudah punya istri? Tadi Pak sama Ibu sama Bapak mau kemana? Sekolah di mana? Sini itu di mana? Hah? Mataram. Makanya bisa sampai sini kan? Ke Mataram, mau ngapain? Ke sekolah. Di mana? Prima Daya. Makanya bisa sampai sini. Bayangkan kalau Masnya tadi cuma pamit ke Mataram, Pak. Ke Mataram. Mataramnya mana? Enggak tahu. Kira-kira Masnya bisa nyampe Mataram sebelah mana? Mana aja? Hah? Bisa kemana? Nyasar. Iya, nyasar kemana? Bisa ke Terminal Mandalika. Bisa ke Selendok. Surana di Lombok Barat. Bisa sendiri juga. Ya, bisa ke mall. Ya, ke Sentrum. Bisa ke Sangkareang. Bisa ke Pasar Beras. Iya kan? Semuanya akan sampai di Mataram, tapi tidak semuanya akan sampai di Prima Daya, di tempat ini sekarang. Ya, ibaratnya tujuan itu kayak gitu. Ketika teman-teman tujuannya yang penting saya kaya, yang penting saya kerja, semuanya akan dapat, Pak. Semuanya ini 50 orang akan dapat 1.500 per bulan. Sama. Tapi nggak semua orang nanti bisa bangun rumah. Nggak semua orang bisa melanjutkan usahanya. Nggak semua orang bisa biayain sekolah anaknya. Yang menggerakkan apa? Targetnya. Makanya teman-teman, kalau nggak punya target, ya nggak ada arah, nggak ada tujuan. Ya, makanya teman-teman target itu penting. Ya, jangan sampai teman-teman nganggur, mendingan saya kerja di Malaysia, nggak ada kerjaan. Pusing, diomongin tetangga terus. Mendingan saya kerja di Lombok. Cita-citanya kayak mendingan saya kerja di Malaysia. Terus targetnya apa di Malaysia? Nggak ada. Yang penting anak itu bisa makan.
targetnya cuma seperti itu. Kalau targetnya cuma seperti itu, lebih baik teman-teman kerja di pondok. Beneran deh. Targetnya hanya seperti itu, lebih baik Kenapa? Jadi teman-teman sepakat ya, target itu penting. Silakan rumuskan dengan keluarga. Ya, semua ini akan dapat 1.500 per bulan, tapi nggak semuanya akan mencapai tujuan. Silakan diperhatikan kanan kirinya sekarang. Mas perhatikan, Masnya juga perhatikan. Saling perhatikan, ya. Mbaknya kan rokok. Nggak mau dia, nggak mau. Silakan perhatikan kanan kiri depan belakangnya. Besok akan pulang di waktu yang sama. Ya, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun barengan. Tapi nggak semuanya nanti akan teman-teman temui. Ada yang pulangnya sukses, ada yang pulangnya stres, ada yang pulangnya gagal. Yang ketiga ada yang balik lagi. Ya, balik lagi boleh. Misalkan Bapak tadi mau bikin rumah, ternyata baru sempat kebeli tanahnya, boleh nggak balik lagi? Boleh. Tapi maksudnya yang penting teman-teman ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, yang ada teman-teman stres. Ya, tapi begini enggak? Istri, orang tua. Bayangkan Pak, kalau istrinya nggak tahu tujuannya Bapak mau melanjutkan usaha yang terhenti, nggak tahu tujuannya Bapak mau buat bangun rumah. Kira-kira istri yang terima uang setiap bulan, uangnya buat ngapain? Perawatan, apa? Shopping, skincare, ngaku. Oh, skincare, shopping, ya? Perawatan, healing, foya. Bayangkan Pak, kalau kita punya istri seperti itu, kira-kira kita tenang nggak kerja di Malaysia? Nggak tenang. Bapaknya nggak tenang, bapak jadi nggak percaya. Ngapain juga aku kirim uang banyak-banyak ke istri? Nggak percaya dirinya bapak. Lebih baik aku kirim setengahnya aja. Dia benar nggak, jangan-jangan selingkuh. Duitnya kemana aja nih? Kok nggak full kirimannya? Benar nggak? Istrinya curiga, suaminya curiga, istrinya curiga. Istri yang sudah curiga bakalan selingkuh. Itulah Pak, awal mula keretakan rumah tangga. Ya, makanya Bapak kalau besok nanti mau pamit, betul-betul itu, jangan hanya sekedar pamit, tapi juga sampaikan tujuan Bapak ke Malaysia 2 tahun, kita mau ngapain Pak? Ya, jadi sampaikan betul-betul ke istri. 1, target. 2, sampaikan ke istri. Yang ketiga, teman-teman hindari nanti penyakitnya di Malaysia. Penyakit orang rantau kita Pak, di luar negeri apa aja Pak? Narkoba, malas, apa lagi? Seks, apa itu? Cewek ya, judi, narkoba, cewek, judi, minum. Ya 4 itu dah. Ya 4. Perempuan, judi, narkoba dan minum. Bahasa mana dulu? Yang acak-acakan, ya, karena dia nggak pernah tuh, misalkan open BO pas siang hari nggak pernah, iya kan? Pasti malam-malam, nggak keganggu jam kerjanya dia. Main judi juga begitu, minum sama narkoba juga pasti nggak di jam kerja, nggak kelihatan kerjaannya dia, acak-acakan nggak kelihatan. Ya, tapi di mana biasanya apa? Nafsu. Oke, saya perjelas teman-teman, besok pas gajian biasanya ditawarin apa? Bukan penyakit fisik, ya kan? Mana? Kurang sakit apa? Enggak. HIV, sipilis, apa lagi? Nggak tahu berarti. HIV, sipilis, herpes kelamin Pak, yang kayak luka bakal itu tapi di kelamin. Raja singa, ya, terus lagi kencing nanah, apa lagi, gonore, ya, semua itu penyakit seksual, ya, yang bisa ditularkan kalau kita berhubungan seks bebas.
Nular. TBC nular ya? Hah? TBC itu kalau tahu bahaya nih. TBC persen itu menular. Ya, makanya teman-teman nanti hindari main PS ya. Tapi perselingkuhan itu dilawan dengan orang yang sudah menikah, ya. Gitu. Jadi teman-teman nanti hindari penyakitnya, hindari perilakunya. 100% penyakit seksual itu menular. Karena ada pengalaman kata bapaknya. Pak, kondom itu betul 100% melindungi kita dari penyakit yang ditularkan melalui sperma batang penis. Masalahnya ketika kita berhubungan badan, yang nempel itu batangnya aja, apa kulit-kulitnya. Artinya penyakit seksual yang ditularkan melalui kulit dari dilindungi kan? Dan kelamin dari dilindungi, raja singa dari dilindungi. Ya, makanya teman-teman jangan pilih dulu warna kulit. Jangan kasih dulu ya caranya. Macam-macam. Wajar kan? Enggak. Apalagi ada satu penyakit yang dia bisa diturunkan. Tidak ada wujudnya. Apa itu? HIV AIDS. HIV AIDS itu penyakit virus ya Pak ya? Virus. Jadi human immunity virus. Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, ya. Jadi nanti kalau orang dengan HIV AIDS itu dia biasanya sistem kekebalan tubuhnya sudah tidak ada, akan makin rapuh gitu. Kalau bapak ini masih kena flu, nggak usah minum obat mas. 3 hari paling bakalan sembuh. Ya. Kena DB, nggak usah minum obat. 3 hari juga bakalan sembuh. Semua itu karena virus. Virus itu ada masa inkubasinya. Masa sampai dia mati sendiri. Yang matiin siapa? Daya tahan tubuh kita. Tapi kalau orang itu sudah kena HIV, nggak ada lagi pertahanan tubuhnya. Ya. Misalkan nih, virus TBC itu bisa menyerang semuanya. TBC dia masih sehat. Nah kalau orang dengan HIV AIDS, dia bisa lebih cepat tertular, bisa lebih cepat parahnya, daya rusaknya jauh lebih cepat. Ya makanya teman-teman jangan senang dulu. Kalau misalkan di sana rajin ganti oli, masih sehat pulangnya, jangan-jangan di dalamnya ada HIV. Ya, kan HIV ini bisa diturunkan ke fisik. Ya, jadi teman-teman hindari main PS. Yang kedua, biasanya ada juga nih, ada pada saya main PS, lebih baik saya nikah lagi, tidak kontrak lagi. Bukan, orang kita kebanyakan biasanya punya penyakit nikah kalau nggak masih, ya. Jadi kalau dia sudah nikah, tapi yang di sana dia nikah lagi. Masalahnya nikahnya di sana dikasih. Pertanyaannya dikasih itu boleh nggak Pak? Boleh. Sah nggak? Sah. Ya, dikasih itu boleh dan sah secara agama. Tapi di mata hukum belum sah. Makanya orang dikasih itu dia dapat buku nikah kan? Kalau punya anak itu sudah ada anak lahir. Kalau bapak dikasihnya di Lombok, enak. Tinggal datang itu ke pengadilan agama kabupaten setempat. Maka misalkan di jalan nikah, ada yang namanya sudah tujuan pernikahan Pak. Jadi untuk membuktikan kalau dia dulu pernah nikah dengan si. Kalau nikahnya di Lombok, kalau nikahnya di Malaysia, mau sudah bagaimana? Ya kan? Lebih bermasalah lagi ketika nanti dari pernikahan itu lahir anak. Biasanya orang yang dia melahirkan di sana, anaknya buru-buru dibawa pulang sebelum dewasa. Ya, makanya kami sering memulangkan itu di bandara, bawa anak kecil, makanya Arab. Beneran. Makanya Arab, makanya Chinese. Kalau anaknya masih kecil, masih boleh Pak dibawa pulang. Tapi kalau dia sudah dewasa, nggak bisa dibawa pulang. Teman-teman silakan lihat di YouTube ya, tentang warga negara tidak terdokumentasi di BBC, ya, BBC. Jadi ribuan anak WNI dia tidak punya dokumen kewarganegaraan.
Malaysia bukan, Indonesia juga bukan, bukan. Jadi dia nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Pulang ke Indonesia nggak bisa, mau jalan-jalan ke Bandar juga nggak bisa, karena dia nggak punya KTP Indonesia, nggak punya KTP Malaysia. Apa yang terjadi sama orang dewasa seperti ini? Bisa jadi dia sampai tua, jadi guru sakit. Dia kan Pak, dia nggak bisa kemana-mana. Negatif. Perempuan. Yang kedua penyakitnya apa? Judi. Karena daerah sudah di sini. Sudah brand. Norak oke. Judi. Ya, teman-teman yang suka judi, saya nggak bisa melarang. Ya, nanti di Malaysia justru teman-teman akan mendapatkan surganya. Beneran, ada surga judi di sana. Ada 2 tempat judi yang dilegalkan sama pemerintah Malaysia. Di Singapura juga ada Pak, kalau mau besok. Apa namanya? Kalau di Malaysia apa namanya yang terkenal? Tempat judinya ya. Jadi kalau teman-teman main ke sana, itu kasino Pak ya. Kayak Sebalu di sana. Jadi di sana ada kasino. Tapi kalau ada masih sudah pernah ke sana? Ada yang sudah pernah ke sana? Enggak apa-apa. Kemudian itu ya mahjong gitu ya. Iya. Kalau teman-teman perhatikan orang yang main ke kasino itu orang yang seperti apa? Bos. Ya. Sampai itu orang kaya lah ya Mas ya. Yang kedua, yang dia tujuannya main ke kasino buat apa? Bos, senang-senang. Sekarang bandingkan sama orang kita. Yang suka main judi orang yang seperti apa? Susah. Siapa yang ngomong? Susah. Yang kedua, yang dia tujuannya main berjudi buat apa? Buat menang, buat cari uang. Iya kan? Dari tujuannya juga berbeda. Makanya kasih kalah, dia udah seneng Pak. Karena cara dia menyenangkan diri seperti itu. Ya, buang-buang uang. Dia udah senang dengan hiburannya, dengan perempuannya, dengan musiknya, dengan minumannya. Dia udah senang. Kalah, pulang. Udah puas itu, udah capek. Tapi kalau orang kita kalah judi, stres, betul? Gade motor. Apa itu? Maling. Oh nyuri, ya. Nyuri. Jadi sebagai pencahayaan usaha betul judi masuk ya terjadi pada sebuah mobil orang lain berharap masuk jadi kan dia hanya sebagai hiburan ya. Yang kedua harus tahu kapan waktunya main, waktunya berhenti, bukan berhenti, waktunya berhenti. Kalau sudah kalah ya sudah, nggak usah beli motor, nggak usah ganti HP, nggak usah pinjam teman, ya. Jadi teman-teman harus tahu itu. Judi bukan tempat cari uang, tempat cari uang jadi cairkan, belakang. Ya. Kalau memang mau cari duit, kita lemburan. Apalagi besok, pas saya mulai surat, pas saya cuci besar. Ya. Kenapa coba? Salah. Berapa? Kalau kan harusnya Pak, harusnya berapa? Dia berapa? Iya berapa? 7,2 dapatnya? Yakin mau segitu? Oke, dari belum tahu. Saya kasih tahu nanti. Ini dari informasi Pak, dari rekodnya. Ya, saya kasih tahu. Belum kira, tadi belum tahu ya. Oke, lanjut dulu. Perempuan judi yang ketiga, sabun. Teman-teman, nanti bakalan diincar sama bandar-bandar narkoba. Satu sebagai pengguna, yang kedua sebagai pengedar. Pengguna yang pertama, teman-teman, nanti hati-hati pergaulannya. Nongkrongnya sama siapa, hati-hati. Ya, kalau ditawarin sabun, ditawarin narkoba, teman-teman nggak usah mau. Sekalinya teman-teman mau, teman-teman jadi kayak ATM. Ya, mau berapapun saya jual, pasti dibeli. Ya, mau berapapun saya jual pasti dibeli, yakin. Karena dia butuh.
Jadi teman-teman jangan pernah mau jadi pengguna. Yang kedua, hati-hati sama teman. Kemarin ada kasusnya TNI dari Sambilian sana, Purbalingga sana lagi. Ya. Dia pulang dari Taiwan, PLRD Pak. Dia overdosis narkoba. Tadi sudah disebutkan dulu. Dia overdosis narkoba. Kita sudah jadi sama siapa? Kamu pergaulannya kemana aja? Nongkrongnya sama siapa aja? Kalau nongkrong ngapain aja? Ternyata teman-temannya, tongkrongannya aman. Setelah ditelusuri dia dapat narkoba dari majikannya. Dicekokin, Mak. Bukan ditawarin. Kalau ditawarin kan kita mau ya. Mau mulai dia dicekokin dalam dosis besar. Akhirnya dia overdosis. Dipulangkan sekarang. Sekarang masih proses rehabilitasi BNN. Ya, jadi teman-teman jangan mau hati-hati ya, hati-hati terhadap barang sabu. Yang kedua, sebagai nanti diincar sebagai pengedar. Ya, lebih tepatnya sebagai kurir. Biasanya teman-teman TNI ini diincar kalau pas pulang tuh. Tapi badar-badar gak akan secara terang-terangan. Kalau terang-terangan pasti ditolak. Mas, saya mau nitip sabu-sabu kilo boleh? Enggak boleh. Artinya masnya masih waras. Tapi badar nggak gitu Pak Main. Mas, mau pulang ke Lombok kan? Nah ini ada saudara saya udah pulang ke Solong. Dia. Nah ada barangnya sampai koper ketinggalan. Saya nitip barang boleh nggak? Ini